Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita membacakan kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, bab tarkil jahri bil bismillahirrahmanirrahim, bab meninggalkan jahr, meninggalkan suara kuat di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis, di sini Syarih memberikan muqaddimah tentang masalah ini, masalah melirihkan atau mensirkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah. Fa inna Bismillahirrahmanirrahim 'indal jumhuri ahlil ilmi ayatun minal Qur'ani mustaqillatun. Maka sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu menurut mayoritas para ulama adalah ayat yang terpisah, ya, jadi ayat sendiri di dalam Al-Quran. Kanat tanazzala lil fasli bainas suwar, dan Bismillahirrahmanirrahim itu turun untuk memisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Laisat minal fatihati wala ghairiha, dan dia bukan bagian dari Al-Fatihah dan juga bukan bagian dari surat-surat yang lainnya. Karena dia apa? Ayatul mustaqillah, ayat yang tegak sendiri, pemisah antara surat yang satu ke surat berikutnya. Paham ya? Wa innama hiya ayatun mustaqillatun, dan sesungguhnya bacaan bismillah itu merupakan ayat tersendiri. Illa fi qawlihi ta'ala, kecuali terdapat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam ayat tersebut, ayat ke-30 dari surat An-Naml, ya,
yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dia menulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Fahiya ba'du ayatin min suratin Namli. Nah, dalam ayat ini, dalam surat An-Naml ayat 30, maka dia bagian dari surat An-Naml, ya, karena dia jadi satu dalam surat An-Naml ayat 30. Tapi selebihnya dia merupakan ayatun mustaqillatun, ayat tersendiri yang tegak, ya. Imma dia di awal surat, wa imma dia pemisah antara surat yang satu dengan surat berikutnya. Kecuali apa? Kecuali dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa bina'an 'ala dzalika ma damat annaha laysat min al-Fatihah. Maka berdasarkan dengan ini, ya, jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri, maka dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Fa innaha la yujharu biha. Maka sesungguhnya dia tidak dibaca secara jahr, secara keras. Kama yajharu bil Fatihati fi salatil jahriyati, sebagaimana, ya, surat Al-Fatihah yang dibaca di dalam salat pada salat-salat jahriyah. Wa innama ba'dul ulama yaqul ya'ti biha sirra wa ba'duhum yaqul la ya'ti biha la sirran wa la jahra. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Dengan ini maka membaca Bismillahirrahmanirrahim itu lirih. Ya, sebagian ulama menyebutkan apa? La ya'ti biha la sirran wa la jahran. Bahkan sebagian ulama ada yang menghukuminya untuk tidak dibaca. Ya, sebagian ulama menghukuminya untuk tidak dibaca. La sirran wa la jahran, tidak dibaca sir juga tidak dibaca jahr. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan apa? Ya'ti biha jahra. Sebagian mereka membacanya dengan jahr. Kenapa? Li'annaha minal Fatihati 'indahu. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian ulama itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara umum lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun mustaqillah, dia ayat yang tegak sendiri. Ya. Kemudian ketika berbicara tentang Al-Fatihah, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Para ulama berselisih menjadi 3. Yang pertama dibaca sir. Yang kedua dibaca jahr. Yang ketiga tidak dibaca sama sekali, tidak sir dan juga tidak jahr. Ya. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana para ulama itu mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda,
dan masing-masing memiliki hujjah. Maka nanti di sini Syekh menyebutkan apa? Tentang masalah ini untuk tidak tasyaddud, untuk tidak ekstrim di dalam menyikapinya. Wala tatahammal hadhihi syiddah. Ya. Alhamdulillah al-mas'alah khilafiyah. Dan masalah ini adalah masalah khilafiyah yang seorang itu tidak boleh mengangkatnya dengan keras. Ya, jangan sampai dengan masalah ini barisan kaum muslimin itu jadi berpecah. Ya, wah aku nih sing imam kae kok gelem aku. Ngopo? Bismillahnya gak kerungu. Ya. Atau yang sebaliknya. Males saya kalau imam sama itu. Apa? Bismillahnya bacanya kuat-kuat. Ya. Nah, itu dah. Kenapa? Karena memang para ulama juga menyikapinya dengan khilafiyah. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang para ulama itu khilafiyah sikapi dengan bijak. Dan permasalahan-permasalahan fikih ini tidak bisa seorang merasakan manisnya belajar fikih sampai dia mempelajari khilafiyah. Ya. Makanya orang yang semakin ta'ammuk, semakin banyak mengetahui tentang pendapat-pendapat para ulama, dia akan semakin lapang dada. Ya, dia tidak kaku dan dia tidak merasa pendapat yang dia pilihlah pendapat yang harus dijalani mutlak. Ya. Maka para ulama kita selalu mengajarkan kepada para penuntut ilmu untuk apa? Untuk berlapang dada dalam masalah ini. Meskipun dalam kitab ini syarih mentarjih, merojihkan pendapat yang kuat menurut beliau, ya. Akan tetapi beliau tetap memberikan arahan, himbauan, bimbingan kepada para tulab, para murid-murid, para santri, ya, kita untuk apa? Menyikapinya dengan bijak dalam perkara apapun yang itu para ulama, ya, membahasnya dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Wa sahih annahu laysat minal Fatihah. Akan tetapi yang sahih Shalih Al-Fauzan, ya, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, bukan bagian dari Al-Fatihah. Ustaz, tapi kenapa di mushaf-mushaf itu tersebar di seluruh penjuru negeri, tertulis di situ? Ya, ketika kita pertama kali membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Fatihah, ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, disebut di situ angka 1 ayat pertama. Ya, dan itu mushaf itu menyebar di seluruh dunia. Nah, ini tadi kita perlu menyikapinya dengan ilmu. Ya. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam
fanatik buta atau jumud, kaku. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti apa? Penulisan Al-Quran atau penulisan surat Al-Fatihah di mushaf-mushaf yang tersebar itu merojihkan pendapat ulama yang menguatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ya. Adapun ulama-ulama yang merojihkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya, mereka sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Mereka sepakat tentang 7 ayat. Hanya saja nanti menghitungnya yang mereka perselisihkan, ya, menghitungnya. Jadi sebagian ulama menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ketiga. Ihdinas siratal mustaqim ayat ketiga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Ya, jadi cukup 7. Ini bagi ulama yang merojihkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Nah, bagi ulama-ulama yang merojihkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama, dia ayat tersendiri yang menyebutkan dia di awal surat atau pemisah antara surat satu dengan surat berikutnya. Maka ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keduanya Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiganya Maliki yaumiddin. Ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat keenam. Baru ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Dan para ulama yang merojihkan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat pertama, ketika membahas ayat yang ke-6 itu kata mereka sesuai dengan tarkibnya, susunan kalimatnya. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi potongannya itu sesuai, panjang pendeknya. Ya, panjang ayatnya itu sesuai. Kata para ulama yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim laisat minal Fatihah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan ini yang dirojihkan oleh mayoritas ulama-ulama sunni, termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqim. Ya. Allah. Yang jelas masalah ini masalah yang logis. Ya. Allah. Fadalla wa annaha
yu'ta biha kama yu'ta biha fi bidayati suwarin min babil istihbab la min babil wujub. Ya, maka sesungguhnya bacaan bismillah ini didatangkan ya ketika dia di awal surat itu min babil istihbab, hanya sunnah. Ya, hanya sunnah. La min babil wujub, bukan wajib. Walidzalika ya'ti fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar ma kanu yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu datang di dalam hadis, nanti hadisnya kita baca, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sharih jelas. Ya. Jadi Rasulullah itu di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya itu jelas tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa inna ma kanu yajharuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Hanyalah mereka, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, menjaharkan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, padalla ala annaha laysat minal fatihati, dan ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari al-Fatihah. Wa annama yu'ta biha sirran, ya, nah sesungguhnya bismillah ini dibaca dengan sir, illa fi ba'dil ahyan, kecuali hanya dibaca ya jahar itu terkadang, ya, faqad yajharu biha bi ba'dil ahyan yajharu biha walakinnal ghalib annahu la yujhar biha. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim ketika di sholat-sholat jahriyah, ketika hendak membaca Al-Fatihah itu hanya dibaca sesekali. Ya. Kebanyakan dari sholat-sholatnya Rasulullah itu membacanya sir. Ya. Ini mukadimah yang beliau bawa ketika hendak masuk pada pembahasan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-108. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik, hadis yang ke-108, mi'ah wa thamaniyah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka membuka salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Membuka itu maksudnya membacanya dengan bacaan yang keras. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, Anas menuturkan dalam riwayat lain, aku sholat bersama Abu Bakar. Maksudnya sholat di belakang Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam, Anas bin Malik jadi makmum. Aku sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman,
dan aku belum pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi hadisnya itu sahih jelas. Meskipun nanti ada hadis yang lainnya dari Abu Hurairah, ya, tapi tidak sahih ya, hanya pemahaman bahwasanya Rasulullah SAW itu membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, ya, secara kuat. Tapi dia nggak sahih. Makanya para ulama menyebutkan ini permasalahan khilaf. Karena ada hadis Abu Hurairah itu tadi. Ya. Karena adanya hadis Abu Hurairah dan hadis itu juga sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 743, dan juga Al-Imam Muslim nomor hadis 399. Wa hadza muttafaqun alaih, dan hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya, kata Syarih. Wa huwa min adillati alladziina yaquluna innahu la yajharu bil basmalah. Dan ini merupakan dalil dari dalil-dalil, ya, yang menjelaskan bahwasanya tidak dijaharkan di dalam membaca Bismillah. Wa innama ya'ti biha sirra, hanyalah apa? Dibaca dalam kondisi sir, lirih, pelan. Ya, wa ba'dhum yaqul, akan tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat apa? La ya'ti biha aslan, maka dia tidak ada hukumnya. Ya, jadi para ulama itu ada yang memahami ketika membaca hadis Anas ini, mereka memahami Rasulullah tidak membaca Bismillah. Makanya apa? La ya'ti biha aslan, la sirran wala jahran. Tidak dibaca sir dan juga tidak dibaca jahr. Jadi begitu takbir, imam takbir, Allahu Akbar, setelah baca iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau yang bacanya sir, ketika Allahu Akbar baca doa iftitah, dia mensirkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia baca Al-Fatihahnya dengan jahr. Ya. Siapa di kalangan ulama yang menetapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ini enggak ada? Di antaranya Imam Malik ibn Anas ibn Nadhr, Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Walakin alladhi 'inda al-Imam Ahmad wa Abi Hanifah wa jama'atun minal ulama, atau jama'atun minal ulama, annahu ya'ti biha sirra. Akan tetapi menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas para ulama, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca sir. Dia tetap dibaca tapi sir. Bagaimana dalam ucapan Anas, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka membuka salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin, yakni bi awwalil Fatihah. Yaitu apa? Awal surat Al-Fatihah. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Aku salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Makanu yaftatihuna sholata bi bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka tidak pernah mengawali bacaan jahar dalam sholat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yaftatihunaha bil fatihati. Hanyalah mereka itu membuka sholatnya dengan surat Al-Fatihah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, sholaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman. Aku sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Walam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan aku belum pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun fil mas'alah. Ya, inilah ya masalahnya muncul. Idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istamarra ala annahu la yajharu bil bismillah atau bil basmalah, min ba'dihi Abu Bakar wa Umar wa Uthman la yajharu biha. Qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Jika ada syarih di sini, jika Nabi istamarra selalu ya menjaharkan, selalu tidak menjaharkan, dan setelah beliau juga seperti Abu Bakar, Umar dan Uthman juga tidak menjaharkan bismillah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuk para khulafa'ur rasyidin, ya, yang mereka mendapatkan petunjuk. Fahadihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Dan ini merupakan sunnahnya Rasulullah. Sunnah maksudnya di sini apa? Petunjuk. Ya, dan juga petunjuknya para khulafa yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala apa? Annahum la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza faslun fil mawdu'. Dan ini merupakan pembahasan dalam judul kita. Lakin hadza la yusabbibu baina nasi wa bainal ulama'i wa baina talabatil ilmi su'a tafahum aw yusabbibu bainahum syai'an minal qati'ati aw minat tahajjur. Ya, akan tetapi apa? Jangan sampai masalah ini ya menjadi sebab di antara manusia, di antara para orang-orang yang berilmu dan di antara para murid-muridnya menjadi apa? Su'ut tafahum, jeleknya pemahaman mereka. Ya. Dan apa? Jangan sampai masalah ini menyebabkan al-qati'ah. Qati'ah itu apa? Boykot, ya, enggak seteguran, ya, males mau nyapa gara-gara beda masalah-masalah seperti ini, enggak boleh. Ya, muqata'ah atau apa? Min tahajur, saling menjauhkan. Ya, hati-hati dengan fulan. Dia itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Atau yang satunya awas, jangan sholat di belakang dia karena dia tidak terdengar bacaan bismillahnya. Ini tidak boleh. Ya. Karena masalah ini adalah masalah khilafiyah yang para ulama saling berlapang dada.
Maka nanti disebutkan di sini termasuk apa? Mimba bin ta'lif. Termasuk ketika seorang mengetahui dalil yang sahih bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu dibaca sir, dibaca lirih, pelan. Belum ya? Dibaca lirih, dibaca pelan, dia merojikan pendapat itu karena kuatnya hadis-hadis itu. Namun dia diminta menjadi imam di tengah masyarakat yang awam yang belum pernah mendapatkan pembahasan seperti ini. Yang mereka tahu turun-temurun dari kakek nenek mereka, ustadz-ustadz mereka, dari mereka ngaji di TPA, mereka selalu membaca bismillahirrahmanirrahim itu dengan suara yang jahar, suara yang kuat. Maka kata Syekh di sini mimbabit ta'lif, termasuk kita itu mengambil hati mereka agar mereka tidak lari dari kita. Maka kita mengimami mereka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim secara jahar, menguatkan bacaan bismillah. Ya, kenapa? Karena masalah ini bisa jadi masalah sensitif di kalangan masyarakat awam. Ya, bahkan sampai ada yang sholatnya itu mufarokoh. Tahu mufarokoh? Dia sholat berada di shaf yang ada, tapi niatnya apa? Sendiri. Ya, kenapa? Karena tadi dia beranggapan, ini kok nggak baca bismillah? Padahal bismillah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu rukun, kok dihilangin satu? Oh, kalau ngilangin rukun berarti nggak bisa. Akhirnya apa? Mufarokoh. Dia misah, ya, misah niatnya, tapi tetap sholatnya bersama dengan imam. Itu ada pembahasan itu nanti, ya. Berarti antum sholat bersama imam, antum dapati imam itu kok sholatnya kebut bener, ya. Jadi kalau speed itu kira-kira 70 km per jam. Ya, mestinya kan 30 atau 40 gitu ya, nyantai. Tapi ini 70 speednya, ya. Maka boleh kita mufarokoh, sholat sendiri. Tapi ya di situ tetap, ya, tetap di. Nanti kita bahas pelan-pelan insyaallah. Ada pembahasannya. Fa'idha wa innamal mas'alatu amruha yasir. Sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan yang luas, kata Syekh. Permasalahan yang luas. Fa'idha sholaita ma'a man yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, maka kalau kamu sholat bersama imam yang menjaharkan membaca bismillah, fa sholatuka sahihah, sholatmu tetap sahih. Wa idza sholaita ma'a man yusirru biha, dan jika kamu sholat di belakang imam yang mensirkan bacaan bismillah, fa sholatuka sahihah, sholatmu juga sahih. Alhamdulillah. Wa idza wa idza amamta nasa yarawna al-jahra, dan jika kamu mengimami manusia dan kamu melihat manusia itu terbiasa membaca bismillahirrahmanirrahim secara jahar, maka apa? Jaharkan. Ya. Ta'lifan lahum, dalam rangka apa? Mengambil hati mereka agar mereka enggak lari. Jangan sampai hanya permasalahan yang kecil ini kita terhalang untuk menyampaikan dakwah, langsung di blacklist. Ya, kesimpulan jangan masukin jadwal. Atau yang sudah dijadwal, sebulan itu dicuti.
Apa bahasa Indonesia diculik itu? Hah? Dikeluarin gitu. Diculik nanti. Itu bahasa Indonesianya. Hah? Dicongkel, diculik. Jadi yang sudah terdaftar di jadwal itu dikeluarkan, itu namanya diculik kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya diapain itu? Nah, jangan sampai dalam masalah-masalah seperti itu apa? Dakwah terhambat. Cukup ya? Udah masuk bisa. Kita coba sampai di sini. Insyaallah nanti kita buka pertanyaan ba'da ladzan. Adzin ya Bilal. Aina Bilal? Visual. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ujang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang membaca Al-Fatihah, Ustaz. Ini tentang pribadi Ustaz, dengan Ustaz sendiri gitu. Kalau Ustaz menjadi makmum di sholat jahar gitu, maghrib, isya, subuh, kata Ustaz membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Iya. Apakah membaca Al-Fatihah itu pada sholat-sholat jahriyah dibaca atau cukup mendengarkan imam pada sholat-sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh di rakaat pertama dan kedua, ya. Pendapat yang rajih dan ini pendapat yang paling objektif, bahwasanya seorang makmum itu cukup mendengarkan bacaan imam, ya, dengan dua catatan. Ini catatan dari saya, bukan dari ulama, ya. Dan bukan berarti saya mendudukan posisi selevel dengan ulama, juga bukan. Kalau soal lebay amat, ya, itu nanti diviralin. Yang pertama, jika bacaan imam itu terdengar, ya, jika bacaan imam itu terdengar. Karena ada imam-imam itu yang bacaannya di sholat-sholat jahriyah, karena sudah terlalu sepuh, bacaannya itu kecil dan dia tidak memakai mikrofon di kampung-kampung. Sementara masjidnya luas, ya. Sementara masjidnya luas dan jamaahnya banyak, seperti sholat Jumat. Bisa jadi. Maka jika bacaan imam tidak terdengar, meskipun itu sholat jahriyah, makmum harus baca, ya, karena perintahnya untuk apa? Menyimak bacaan imam. Lah bacaan imamnya tidak terdengar, terus yang mau disimak apa? Ya, itu catatan yang pertama. Jika bacaan imam terdengar. Yang kedua, jika bacaan imam fasih, ya,
jika bacaan imam fasih. Karena nggak semua imam sholat yang ada di tempat kita itu memenuhi kualifikasi. Ya, karena negara kita belum membuat SOP menjadi imam. Beda dengan di Brunei Darussalam. Saya kemarin mampir ke Brunei Darussalam, ya, ke masjid, ke salah satu masjid tua. Itu bincang-bincang santai karena bahasa kita dengan bahasa orang-orang Brunei itu mirip-mirip lah. Bahasa Melayu. Kita paham apa cakap mereka pun paham apa yang kalau kita sampaikan mereka paham. Jadi untuk menjadi imam di Brunei Darussalam itu melalui seleksi yang ketat, baru boleh jadi imam. Ya, dan itu pun sudah terjadwal. Dan Indonesia belum sampai seperti itu. Meskipun program dari Kemenak itu ada, saya tahu itu ada. Karena kepala Kemenak pernah mensosialisasikan ketika perkumpulan dengan para kiai Lampung Utara. Itu pernah disampaikan oleh kepala Kemenak, Pak Aprizandi ya, yang sekarang ini, ya, Arizandi itu siapa? Itu ada programnya, cuman belum berjalan, ya, belum berjalan. Kedepannya nanti akan dikoordinir. Semua masjid yang ada itu harus tercatat di Kemenak, ya. Kemudian imamnya juga harus diseleksi dan nanti mereka mendapatkan mukafaah, mendapatkan bisyarah, mendapatkan rotib gaji dari pemerintah. Dan itu sudah ada, tapi belum diterapkan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan bisa diterapkan di negeri kita. Amin Allahumma. Ya. Jadi kalau imamnya itu bacaannya tidak fasih, menurut kita juga kan belum fasih nih. Tapi menurut kita kok bacaannya nggak fasih, maka kita tidak mencukupkan dengan bacaan imam. Ya, kita baca. Bacanya kapan? Para ulama banyak memberikan opsi. Bisa dibaca ketika imam itu berhenti sejenak. Ya. Kapan berhenti sejenaknya? Biasanya berhenti sejenaknya ketika selesai membaca Al-Fatihah. Masuk ketika membaca Al-Fatihah, kemudian ingin lanjut membaca surat pendek, kan ada jeda di situ. Nah, bacanya di situ kata para ulama. Ya, di sakta situ, di berhentinya imam situ. Atau ketika imam di akhir ayat, seperti contoh Alhamdulillahirabbil alamin, kan berhenti. Maka kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Jadi kita membaca tidak bareng, ya, tapi apa? Di belakang. Jadi setelah imam baca di akhir ayat, ya, ayatan, maka kita mengiringi, ya. Nah, yang repotnya lagi kalau imamnya bacanya wasal. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, Al-Fatihah itu dibuat satu napas sama mereka. Kapan bacanya? Ya, mana yang memudahkan antum? Ya, mana yang memudahkan antum? Allah. Gitu Pak Ujang? Bacaan amin nggak ada.
Iya. Kenapa Al-Fatihah itu kok diletakkan di awal? Padahal ayat yang pertama kali atau surat yang pertama kali turun bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq. Ya. Jadi penyusunan Al-Qur'an itu amrun tauqifi. Jadi penyusunan Al-Qur'an itu yang ngatur itu Allah. Ya. Melalui lisan Rasul. Jadi meskipun Al-Fatihah itu bukan surat yang pertama kali turun tapi diletakkan di awal, siapa yang memerintahkan? Allah yang memerintahkan. Ya, jadi penyusunan surat-surat di dalam Al-Qur'an itu tidak berdasarkan dengan kapan turunnya. Enggak. Ya. Makanya nanti ketika ada ayat turun, Rasul mengatakan doh ayatun kada fi suratil kada. Letakkan ayat ini di surat ini nomor sekian. Ya. Itu yang atur sebenarnya Allah melalui lisan Rasulullah. Ya. Jadi penyusunan itu memang sudah sistematis, paket jadi langsung dari langit. Dan itu ada pembahasannya dalam kitab Al-Mabahith fi Ulumil Quran oleh Syekh Manak Qattan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau baca tentang ilmu tentang Al-Qur'an itu ada di situ. Ada terjemahannya ada. Kemudian lafaz amin kan nggak ada di dalam Al-Fatihah. Ya. Kalau kita buka Al-Fatihah itu nggak ada lafaz amin itu. Nah, lafaz amin itu datangnya dari mana? Dari hadis. Ya. Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Rasulullah, maka bacalah amin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, barang siapa yang bacaan aminnya itu nanti berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi membaca amin itu di akhir surat Al-Fatihah itu termasuk perkara yang disyariatkan. Ya, tapi dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Paham ya? Cukup ya? Naktafi ila huna wa nakhtatim bi tafawutil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.